subscribe, like, and share ya. Jangan lupa. Yang terakhir Sim, saksikan Sim. Selalu pencet tombol lindung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat naga bumi semua yang saya cintai ya. Kali ini saya akan bercerita. Yang cerita ini saya khususkan untuk sahabat-sahabat saya, yaitu di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang ya. Karena di situ menyimpan berjuta kenangan untuk diri saya dan untuk teman-teman di pondok semua. Kalau sahabat-sahabat di sini ingin tahu, dulu itu pondok saya itu namanya Pondok Al-Mas'udi ya, di Desa Soditan, Kecamatan Lasem ya. Nah, teman-teman saya di situ itu, ini saya khususkan ini untuk cerita ini untuk teman-teman saya yang ada di Lasem ya. Yaitu pertama itu Hasim ya. Nah, sekarang Hasim itu sudah jadi kiai di sana. Itu Hasim ya. Jadi salam hormat saya untuk teman saya yang pertama yaitu Hasim ya. Halo Hasim. Ini saya mau bercerita tentang kita berdua nanti ya. Yang kedua yaitu teman seperjuangan di sekolah, yaitu Rozak. Dia Habib itu, Habib Jawa ya. Silsilahnya nyampe Jakatingkir. Dan banyak teman-teman lainnya yang saya tidak bisa sebutkan ya. Dan salam hormat saya juga untuk kiai saya, yaitu panjenenganipun Al Ustadz Nur Khosin. Itu guru saya itu ya. Nah, cerita yang akan saya sampaikan di sini itu sekitar tahun 1995 ya. 95 ini. Nah, kisah ini berawal waktu itu saya sedang bangun malam ya. Kalau nggak salah itu bulan Rajab itu. Bulan Rajab. Saya bangun malam, ketika itu saya sholat, selesai sholat malam, saya duduk di depan pondok. Dengarkan ini Sim ya. Sekarang kamu sudah jadi kiai ya. Halo Sim. Ini cerita kita berdua Sim. Nah,
ketika saya sedang duduk di depan pondok, tiba-tiba itu saya melihat itu ada dua kelebatan yang sangat sangat keras. Itu kuning oranye itu, sinarnya buantar sekali. Shred. Tapi jatuhnya tidak pas di depan saya, tapi jatuhnya di kurang lebih berapa meter itu ya? 100 meter. Nah, itu 100 meter. Ketika jatuh, itu sinar itu berubah jadi manusia. Pakaiannya itu seperti kostum-kostum biksu itu. Nah, ini cerita ini berawal ya. Nah, ketika berubah jadi manusia, dia tuh lari ke saya. Lari. Saya lihat itu pakaiannya itu compang-camping, banyak darah di sini. Ininya gundul. Apanya ya? Kepalanya ya. Terus ada totol-totol di sini. Saya nggak ingat lagi itu totolnya ada berapa. Nah, pas di hadapan saya, dia memeluk saya. Setelah memeluk saya, dia minta tolong. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Nah, kemudian saya tolong. Kalem, saya bilang gini, kalem, kamu duduk di sini aman. Jangan takut. Saya bilang gitu sama dia. Duduk. Kalau dia duduk tuh. Tetap duduk tapi dia ketakutan sekali. Memeluk saya terus. Udah, saya tenangkan dia. Akhirnya dia bisa tenang. Kemudian setelah dia tenang, saya melihat itu banyak tentara-tentara itu. Tentara-tentara berpakaian itu biksu semua. Mau mengejar ini tadi yang duduk di samping saya ini. Nah, firasat saya membatin, oh mungkin ini anak dikejar-kejar oleh tentara tadi itu. Daripada saya harus kesel-kesel berkelahi ya, bertempur. Akhirnya tentara itu saya hajar semua itu. Saya memakai ajian yang namanya itu Bayu Bajra itu. Ajian yang sangat dahsyat sekali, yaitu angin itu. Bentuknya angin tapi anginnya sangat panas, dingin. Jadi ketika angin itu keluar, surat tentara itu kabur semua itu. Tidak ada tertinggal satupun itu. Nah, setelah itu enak saya bicara sama dia. Dah. Sekarang semua tentara sudah saya habiskan. Ya. Nah, sekarang kamu cerita, kenapa kamu bisa seperti ini? Ya, kemudian dia bercerita kepada saya. Gini mas, saya itu seorang biksu. Oh, ini lagi. Kemudian ini saya batin lagi. Oh, ini bangsa jin ini. Kemudian saya tanya, apa kamu bangsa jin atau bangsa manusia? Dia menjawab, saya bangsa jin yang beras Cina. Itu loh. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa sejarah pertama sekali Cheng Ho masuk ke Indonesia itu pas itu di daerah Lasem itu. Makanya itu banyak jin-jin Cina yang ikut. Nah, begitu. Salah satunya yaitu ini yang ada di samping saya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu compang-camping begini? Akhirnya dia cerita. Tapi sebelum bercerita, dia memperkenalkan diri kepada saya. Kemudian saya jawab, nama saya ini. Kamu siapa? Saya bilang begitu. Kalau saya nggak punya nama mas.
saya itu panggilannya kakak ke 11. Wah, laki-laki ini seorang biksu ini tidak punya nama, tapi nama panggilan saja, yaitu kakak ke 11 tadi ya. Oke. Saya tanya lagi, kenapa kamu sampai compang-camping begini? Nah, dia jawab gini, saya itu seorang biksu yang paling hebat. Jadi kungfunya itu sangat hebat, itu dia ini. Ya. Saya tanya, kamu itu wiharanya di mana? Wihara saya itu ada di Gunung Kajar. Nah, kalau teman-teman semua pergi ke Lasem itu dari kotanya saja itu Gunung Kajar itu sudah kelihatan, ya. Lah wihara kamu di mana? Saya tanya begitu. Wihara saya ada di desa Celueng. Nah, Celueng ini orang-orang Celueng mana ini, ya? Orang-orang Celueng, ya. Jadi kalau kawan-kawan ke situ, kamu akan lihat dari kota saja itu ada wihara yang besar sekali itu di Gunung Kajar di desa Celueng. Itu kelihatan itu sampai sekarang, ya. Nah, jadi dia berasal dari wihara itu, desa Celueng itu. Ingat, ini bangsa jin ya, saya cerita bangsa jin. Jin Cina itu tadi. Nah, kemudian dia melanjutkan ceritanya gini. Di dalam wihara saya, itu setiap bulannya, itu adu kungfu. Ya, adu kungfu dia. Nah, yang paling menang, yang paling sering juara itu saya. Itu kata dia itu. Saya itu tidak pernah terkalahkan. Yang saya tidak suka dari pertandingan itu, setiap bertanding yang kalah itu harus dibunuh. Itu cerita dia itu begitu. Ya. Nah, kemudian saking juaranya sampai tidak ada juara lagi hingga pada akhirnya itu jatuh bertanding, yaitu kakak ke-12, yaitu adiknya. Adiknya dia itu kakak ke-11 itu. Nah, kemudian antara kakak beradik itu bertanding. Yaitu kakak ke-11 dan kakak ke-12. Des bertanding, mereka adu kungfu, adu senjata, dan adu ajian-ajian semua. Kemudian dimenangkan oleh kakak ke-11, yaitu yang ada di samping saya itu. Nah, atas mandat ketuanya, yang kalah itu harus dibunuh. Dia berpikir, kenapa saya harus membunuh adik saya? Nah, akhirnya berdua itu sambil berkelahi, itu sambil musyawarah. Bagaimana kita lolos saja, pergi saja dari sini, daripada kakak adik harus saling bunuh. Itu. Akhirnya apa? Berdua itu bermusyawarah dalam berkelahi itu sepakat untuk melarikan diri daripada harus saling bunuh antara adik dan kakak. Nah, kemudian mereka berdua itu lolos, seret, ya, dan dikejar-kejar oleh tentara wihara itu, para biksu-biksu Solin itu. Lari di tengah perjalanan itu banyak diserang, kemudian dia bercerita sampai adik saya itu terbunuh.
terbunuh oleh pasukan Solin tadi. Nah, kemudian dia lari, pas jatuh itu jarak dari saya itu sampai 100 meter. Kenapa jatuh? Dia itu sudah capek berlari, akhirnya jatuh. Nah,